Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Qobul Muksin Al-Fanani. Hari ini kita akan membahas mengenai organisasi pembaharu Islam di Indonesia. Baik, sekarang kita akan mempelajari mengenai organisasi Al-Irsyad. Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah berdiri pada tanggal 6 September 1914 Masehi. Sedangkan pengakuan hukumnya sendiri baru dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 11 Agustus 1915. Nama Al-Irsyad ini diambil dari organisasi Islam yang didirikan oleh Rashid Ridho di Mesir, yaitu Jamiyah Ad-Da'wah wal Al-Irsyad. Al-Irsyad awalnya merupakan organisasi Islam yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat, yang awalnya didirikan oleh para pedagang dan pengusaha kaya di Batavia. Dalam periode pertama, Al-Irsyad berada di bawah kepemimpinan Salim bin Iwad Balwa'al, Syekh Muhammad Ubaid bin Abud sebagai sekretaris, dan Said bin Salim Mashabi sebagai bendahara. Setelah berdiri beberapa saat, Syekh Surkarti, seorang cendekiawan Islam asal Sudan yang datang ke Indonesia atas permintaan organisasi Jamiatul Khair untuk menjadi pemilik atau pengawas sekolah naungan Jamiatul Khair, memberikan sekolahannya ke gerakan ini dan menjadikan kepala sekolah di sana, yang kemudian bertransformasi menjadi Jamiyah Al-Islah wal Irsyad Al-Islamiyah. Kemudian tujuan dan peran dari organisasi Al-Irsyad. Yang pertama yaitu untuk memegang kepercayaan keesaan Allah dengan memurnikan ketaatan dan ibadah dari kontaminasi oleh elemen kemusyrikan. Yang kedua yaitu untuk mewujudkan kesetaraan di antara umat Islam dan untuk mencari penilaian hukum yang ditemukan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, untuk memerangi apa yang disebut taklid amak atau taklid buta yang bertentangan dengan akli dan nakli. Yang keempat, untuk menyebarkan ajaran Islam dan budaya Arab yang disetujui oleh Allah, yaitu yang tidak mengingkari hukum-hukum Allah. Yang terakhir yaitu berusaha menciptakan saling pengertian antara Muslim Indonesia dengan orang Arab. Kemudian lanjut gagasan dari Al-Irsyad yaitu pemurnian tauhid, ibadah dan amaliyah agama Islam melalui penekanan terhadap pengertian dan daya kritik peserta didiknya yang berupa pengoptimalan mata pembelajaran bahasa Arab sebagai alat utama untuk memahami Islam, mengingat sumber hukum Islam semuanya berbahasa Arab seperti yang diajarkan oleh Muhammad Abduh, seorang pembaharu Islam. Dan yang terakhir yaitu tokoh pendiri dari organisasi Al-Irsyad ini. Yang pertama yaitu Syekh Ahmad Surkarti Al-Ansori. Yang kedua Salim bin Iwad Balwa'al. Yang ketiga Syekh Muhammad Ubaid bin Abud. Yang keempat Said bin Salim Mashabi. Dan yang kelima Ahmad Hasan. Berikutnya yaitu organisasi Persatuan Islam atau PERSIS. PERSIS berdiri pada tahun 1923 di Bandung yang diawali oleh suatu kelompok tadarusan yang dipelopori oleh Muhammad Zamzam, Haji Muhammad Yunus, yang merupakan seorang saudagar dari Palembang. Persatuan Islam ini bukan organisasi keagamaan yang berorientasi politik, namun lebih fokus terhadap pendidikan Islam dan dakwah, serta berusaha menegakkan ajaran Islam secara utuh tanpa dicampuri khurafat, syirik, dan bid'ah yang telah banyak menyebar di kalangan awam orang Islam.
Tujuan didirikannya Persatuan Islam, organisasi PERSIS ini, untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinil karena bercampur dengan budaya lokal, sikap taklid buta, sikap tidak kritis, tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis yang sahih. Kemudian gagasan yang dicetuskan oleh organisasi ini yaitu yang pertama, menumpas sikap taklid masyarakat kala itu yang terjebak pada perbuatan bid'ah dan tahyul. Yang kedua yaitu mengembalikan kemurnian ajaran Islam yang sudah mulai tercampur oleh budaya sekitar yang bertentangan dengan syariat. Yang ketiga, pembangunan koperasi dan pusat zakat umat. Dan yang terakhir yaitu menerapkan sistem pendidikan modern di pondok pesantren. Yang terakhir yaitu tokoh pendiri dari organisasi Persatuan Islam ini. Yang pertama Kiai Haji Muhammad Zamzam, dan yang kedua yaitu Haji Muhammad Yunus. Selanjutnya yaitu organisasi MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia. Berawal dari kesadaran para pemimpin organisasi besar Islam di Indonesia, antara lain Kiai Haji Muhammad Dahlan dan Kiai Haji Mas Mansur, tokoh dari organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Asbumwoh, tokoh dari Nahdlatul Ulama, dan Wodomisono dari tokoh Syarikat Islam untuk dapat membentuk sebuah federasi besar umat Islam. Menyikapi telah banyak terjadinya perpecahan umat Islam pada kala itu dan terbagi menjadi dua kubu, yakni kaum reformis dan tradisional konservatif. Maka dari itu dibentuklah MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Mas Mansur dan rekan-rekannya pada tanggal 21 September 1937. Untuk tujuan dibentuknya MIAI ini yaitu yang pertama, menempatkan umat Islam secara layak dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengharmoniskan kembali Islam sesuai tuntutan zaman dan turut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Kenapa kok tujuannya untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya? Karena organisasi sebelum MIAI ini berdiri, seperti organisasi Jamiatul Khair, organisasi Syarikat Islam, itu harus memiliki izin terlebih dahulu dan tidak langsung diresmikan oleh pihak kolonial Belanda. Tetapi pada masa organisasi MIAI ini, organisasi ini mendapatkan dukungan oleh Jepang, tetapi harus membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Kemudian gagasan yang dicetuskan oleh MIAI yang pertama yaitu rencana membangun Masjid Agung dan Universitas meskipun ditolak oleh Jepang, dan hanya usulan membentuk Baitul Mal yang disetujui oleh Jepang. Yang kedua yaitu memperkuat ukhuwah Islamiyah, karena mereka meyakini bahwa umat Islam akan kuat jika bersatu menjadi satu kesatuan. Yang ketiga, pembentukan Majelis Pemuda dan Majelis Keputrian yang bertujuan untuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh Jepang. Yang keempat, menyelamatkan dan memelihara kehormatan dan kejayaan umat Islam. Yang kelima, membangun masyarakat Muslim yang mampu memelihara perdamaian dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, meningkatkan pengurusan semua masalah penting kaum Muslim seperti perkawinan, waris, zakat, pendidikan dan pengajaran, penyiaran dan wakaf,
kesejahteraan fakir miskin. Kemudian tokoh pendiri dari MIAI ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, yaitu tokoh-tokoh besar dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Syarikat Islam.